Bayangkan kita berada di tengah lautan manusia saat tawaf atau sa'i. Jutaan suara saling beradu, memekakan telinga. Teriakan talbiyah, bisikan doa, langkah kaki yang tak terhitung. Semuanya menciptakan sebuah simfoni kebisingan yang luar biasa. Faktanya, kondisi kerumunan ekstrim seperti saat ibadah haji dapat mencapai tingkat desibel yang berpotensi merusak pendengaran. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami telinga berdenging atau sulit mendengar setelah berada di tempat yang sangat ramai. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana telinga kita beradaptasi dengan kebisingan ekstrem ini? Dan lebih dari itu, apa sebenarnya yang terjadi di balik adaptasi dan potensi gangguan pendengaran tersebut? Disinilah fisiologi membantu kita memahami. Ada mekanisme adaptasi dan proteksi kompleks pada sistem pendengaran kita. Setiap detik, telinga kita bekerja menangkap gelombang suara, mengubahnya menjadi sinyal listrik, lalu mengirimkannya ke otak untuk diterjemahkan sebagai informasi. Proses ini yang terlihat sederhana, namun sebenarnya melibatkan sebuah orkestrasi rumit dari organ, jaringan, hingga molekul. Mulai dari daun telinga yang mengumpulkan suara, gendang telinga yang bergetar, hingga koklea yang penuh cairan dan sel-sel rambut mikroskopis yang sangat sensitif. Semua bagian ini bekerja sama untuk memastikan kita dapat mendengar dunia di sekitar kita, dari bisikan lembut hingga deru di kerumunan. Jika kita menelusuri lebih dalam, indera pendengaran kita adalah sebuah mahakarya biologi. Secara organ, telinga dibagi menjadi 3 bagian utama, telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga yang mengarahkan suara ke gendang telinga atau membran timpani. Di telinga tengah, 3 tulang kecil, malleus, incus, dan stapes, mengamplifikasi getaran dari gendang telinga. Kemudian, getaran ini diteruskan ke telinga dalam, sebuah labirin yang berisi koklea, organ pendengaran utama, serta saluran semisirkular untuk keseimbangan. Pada level jaringan, koklea adalah bintangnya. Di dalamnya terdapat organ Corti, rumah bagi sel-sel rambut atau yang biasa disebut hair cells, yang memiliki peran sangat krusial. Ada 2 jenis untuk sel rambut. Yang pertama, sel rambut luar atau outer hair cells, dan juga sel rambut dalam atau inner hair cells. Outer hair cells berfungsi sebagai penguat suara, meningkatkan sensitivitas pendengaran kita, sementara untuk inner hair cells adalah transducer utama yang mengubah getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Sel-sel rambut ini disokong oleh sel-sel pendukung dan diselimuti oleh cairan endolimf yang kaya akan kalium, menciptakan lingkungan elektrik yang unik. Secara molekular, proses pendengaran sangatlah menakjubkan. Ketika getaran suara mencapai koklea, cairan endolimfe bergerak, menyebabkan sel-sel rambut membengkok. Pembengkokan ini membuat saluran ion mekanon-sensitif pada stereosilia sel rambut. Ion kalium kemudian masuk ke dalam sel, menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi ini memicu pelepasan neurotransmitter dari dasar sel rambut, yang kemudian diterima oleh saraf auditori. Sinyal listrik ini akan berjalan melalui saraf auditori menuju otak, di mana ia diinterpretasikan sebagai suara yang kita dengar. Mekanisme telinga terhadap kebisingan dikenal sebagai refleks akustik atau refleks stapedius. Ketika telinga terpapar suara keras, otot-otot kecil di telinga tengah, yaitu otot tensor timpani dan juga otot stapedius, berkontraksi. Otot tensor timpani menarik gendang telinga, membuatnya lebih tegang, sementara otot stapedius menarik tulang stapes menjauh dari koklea. Gerakan ini mengurangi transmisi suara keras ke telinga dalam, sehingga melindungi koklea
dan juga sel-sel rambut yang sensitif dari kerusakan akibat kebisingan yang intens. Refleks ini terjadi secara otomatis sebagai respon pelindung alami tubuh. Namun, mekanisme pelindung ini memiliki batasnya. Paparan kebisingan yang ekstrim atau berkepanjangan dapat mengganggu setiap bagian dari sistem pendengaran. Pada telinga luar, trauma langsung atau infeksi dapat menyumbat saluran telinga. Di telinga tengah, kerusakan gendang telinga atau tulang-tulang pendengaran dapat menghambat transmisi suara. Namun, gangguan paling serius seringkali terjadi di telinga dalam, khususnya pada sel-sel rambut koklea. Kondisi kebisingan ekstrim saat haji dapat membebani mekanisme adaptasi telinga. Suara yang mencapai 85 desibel atau lebih dapat memicu kerusakan pada sel-sel rambut. Kerumunan massal seperti saat tawaf atau di Mina seringkali melebihi ambang batas ini. Paparan bisi yang terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan pada sel-sel rambut. Bahkan hingga dapat menyebabkan kematian sel. Ini bisa mengakibatkan temporary threshold shift, penurunan pendengaran sementara, atau bahkan bisa berakibat pada permanent threshold shift, penurunan pendengaran permanen jika kerusakan sudah terlalu parah. Studi oleh penulis Jurnal 2 tahun Jurnal 2 secara spesifik menguraikan bagaimana jamaah haji berisiko mengalami noise-induced hearing loss akibat tingkat kebisingan di area ibadah yang padat. Mereka menjelaskan bahwa stres fisiologis dan kerusakan sel rambut merupakan mekanisme utama di balik kondisi ini. Jika sel-sel rambut, khususnya outer hair cell, rusak atau mati, kemampuan telinga untuk memperkuat suara dan membedakan frekuensi akan menurun drastis. Ini yang menyebabkan kesulitan mendengar dalam keramaian atau tinnitus, telinga berdenging. Kerusakan pada interhair cell akan mengganggu transmisi sinyal ke otak, menyebabkan gangguan pendengaran saraf sensorional. Pada sebuah jurnal merincikan bahwa kerusakan sel rambut melibatkan proses molekuler kompleks seperti stres oksidatif, eksitotoksisitas, dan apoptosis yang semuanya berkontribusi pada kehilangan pendengaran. Gangguan pada struktur stereosilia atau hilangnya koneksi sinaptik antara sel rambut dan saraf auditori juga menjadi faktor penting. Refleks tapedius, meskipun ada, seringkali tidak cukup untuk melindungi dari paparan bising jangka panjang atau sangat intens, mengakibatkan auditory fatigue yang kronis. Dengan demikian, kerumunan padat dan kebisingan ekstrim selama ibadah haji adalah tantangan nyata bagi indera pendengaran kita. Adaptasi fisiologis terjadi, namun juga ada batasnya. Menyadari potensi risiko ini, menjaga kesehatan telinga menjadi bagian penting demi menjaga kelancaran ibadah. Menggunakan pelindung telinga jika memungkinkan, mencari area yang lebih tenang untuk beristirahat, atau sekedar memberi jeda telinga dari paparan bising adalah langkah-langkah praktis yang dapat kita lakukan. Menjaga telinga berarti menjaga kemampuan kita untuk mendengar panggilan ilahi dan juga menikmati setiap momen-momen spiritual tanpa adanya gangguan. Kesehatan indera adalah anugerah yang harus kita syukuri dan kita jaga demi ibadah yang khusyuk dan juga bermakna.